Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Andika Sujatmoko dari Fakultas Fisioterapi jurusan Fisioterapi Universitas Esa Unggul. Di video ini, saya akan menyampaikan mengenai TENS atau Transcutaneous Electrical Stimulation. Langsung saja kita lanjut ke definisi. TENS atau Transcutaneous Electrical Stimulation adalah stimulasi elektrikan yang diberikan untuk mengontrol nyeri dengan mengaktifasi sistem saraf eferen. Pada TENS ini terjadi depolarisasi pada saraf sensori, saraf motorik, dan saraf nyeri, sehingga timbul rasa seperti kesemutan. Lalu impuls yang didapat dari saraf sensori tersebut akan diteruskan ke sistem saraf pusat melalui jalur aferen. Setelah sampai di sistem saraf pusat, informasi tersebut akan diinterpretasi atau direspon dengan berbagai cara. Energi elektrikal yang keluar dari alat akan masuk ke dalam tubuh melalui gel pad atau elektroda yang akan diterima oleh reseptor sensori kulit. Reseptor di sini memiliki peran utama dalam penyampaian impuls hingga ke sistem saraf pusat. Pada kulit manusia memiliki beberapa reseptor, di antaranya yang pertama ada reseptor suhu atau termoreseptor, ada reseptor nyeri atau free nerve end, ada reseptor tekanan dalam atau Pacini, dan reseptor sentuhan halus dan getaran atau Meissner. Jika reseptor-reseptor tersebut tidak bekerja dengan maksimal, maka impuls tidak akan dapat diteruskan ke sistem saraf pusat dan akhirnya tidak terjadi proses interpretasi atau pembacaan impuls apapun dari sistem saraf pusat. Selanjutnya ada perubahan fisiologi atau efek terapeutik yang diakibatkan oleh penggunaan TENS. Yang pertama, TENS dapat mengontrol nyeri akut dan kronis. TENS dapat mengurangi ataupun menghilangkan nyeri yang diderita pasien, baik cedera akut maupun kronis, karena TENS dapat menstimulasi keluarnya hormon penghilang atau penghambat rasa nyeri. Yang kedua, TENS dapat mengurangi bengkak atau pembengkakan, karena TENS dapat memperlancar aliran darah di sekitar pemberian elektroda. Selanjutnya, TENS dapat mengurangi muscle spasm atau kaku otot, mengurangi sendi kontraktur, serta menghambat muscle spasm. Itu karena TENS dapat menstimulasi saraf aferen atau saraf motorik pada tubuh. Jadi kekakuan baik di sendi ataupun otot dapat dikurangi dari stimulasi tersebut. Selanjutnya, TENS dapat meminimalkan atrofi otot. Atrofi otot atau pengecilan pada otot dapat diatasi dengan TENS karena TENS dapat membuat saraf yang tadinya non-aktif menjadi aktif kembali dengan impuls yang diberikan. TENS juga dapat menstimulasi tisu healing, menstimulasi muscle re-education, dan juga menstimulasi fracture healing. TENS dapat mempercepat penyembuhan di bagian jaringan ataupun pada tulang pasien yang terkena cedera, seperti pada cedera patah tulang. Dan yang terakhir, TENS dapat menstimulasi kekuatan otot. Selanjutnya ada indikasi atau apa saja yang dapat diterapi menggunakan TENS ini. Yang pertama ada trauma muskuloskeletal. Dapat diterapi dengan TENS karena TENS dapat menstimulasi penyembuhan pada otot atau tulang yang terkena cedera, baik akut maupun kronis. Selanjutnya ada indikasi pada nyeri di kepala, nyeri pasca operasi, dan nyeri visceral. Ini karena TENS dapat menstimulasi hormon yang dapat mereda atau menghilangkan rasa nyeri, baik di area kepala atau pasca operasi, misalnya pasca operasi melahirkan ataupun pasca operasi patah tulang.
Selanjutnya ada indikasi pada sindroma kompresi neurovaskular dan neuralgia. Seperti pada penderita stroke, TENS dapat membantu pasien dengan indikasi neuralgia ataupun sindrom kompresi neurovaskular. Karena TENS dapat menstimulasi saraf pada otot yang non-aktif agar aktif kembali dan menguatkan kerja otot tersebut melalui impuls saraf. Kontraindikasi atau apa saja yang tidak boleh diterapi dengan TENS ini. Yang pertama ada pasien penderita penyakit vaskuler. Karena TENS berhubungan dengan cepatnya aliran darah atau dapat meningkatkan aliran darah akibat dari impuls listrik yang diberikan, jadi dikhawatirkan dapat memberi efek samping pada pasien yang memiliki penyakit vaskuler atau penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah di tubuh. Selanjutnya ada kontraindikasi pada pendarahan dan luka terbuka. Karena TENS dapat meningkatkan peredaran darah di sekitar pengaplikasian pada tubuh pasien, maka TENS dapat menghambat atau menimbulkan rasa sakit pada pasien yang memiliki luka terbuka ataupun pendarahan. Selanjutnya ada kontraindikasi pada pengguna alat pacu jantung. TENS dapat mengganggu alat kerja pacu jantung pada pasien akibat dari pemberian aliran listrik ke tubuh pasien. Selanjutnya ada kontraindikasi pada wanita hamil. TENS dapat mengganggu janin yang ada di dalam kandungan dan juga dapat mengganggu ketidakseimbangan hormon yang sedang dihasilkan oleh seorang wanita hamil. Selanjutnya ada pada penderita gangguan sensoris. Pasien penderita gangguan sensoris seperti pada penderita diabetes mellitus sebaiknya tidak diterapi dengan TENS, karena TENS memerlukan kesadaran sensoris dalam pemberian intensitas impuls. Dan yang terakhir ada kontraindikasi pada bahan logam ataupun bahan metal. Bahan logam dapat membuat kerja dari TENS tidak maksimal atau dapat menyebabkan efek samping lainnya. Lanjutnya ada dosis. Yang pertama ada dosis pada frekuensi. TENS menggunakan aliran listrik berfrekuensi rendah atau low frekuensi yang berkisar antara 0 sampai 100 Hz. Yang kedua ada dosis dari intensitas yang juga merupakan berapa besaran listrik yang akan diberikan ke dalam tubuh pasien dalam satuan miliampere. Penggunaan TENS ada rumusnya, yakni maksimal sensori dikurang dengan minimal sensori, lalu dikali 50% dan hasilnya ditambahkan dengan minimal sensori. Contohnya, pasien yang memiliki maksimal sensori 42 dikurang dengan minimal sensorinya misalnya 8, setelahnya dikali 50% dan hasil perkalian tersebut ditambah dengan minimal sensori yaitu 8, maka didapatkan intensitas yang dapat diberikan kepada pasien tersebut ialah 25 mA. Selanjutnya ada dosis time atau waktu. Minimal penggunaan TENS untuk menimbulkan efek stimulasi neurotransmitter ialah di atas 25 menit. Selanjutnya ada mekanisme TENS. Ada beberapa mekanisme pengurangan nyeri akibat penggunaan TENS. Yang pertama ada mekanisme Melzack and Wall Theory atau Gate Control Theory atau dorsal horn. Mekanisme ini menggunakan prinsip mengaktifkan sistem saraf berdiameter besar atau tipe saraf bergolongan A, dan juga menonaktifkan saraf A delta dan saraf C atau saraf kecil. Mekanisme gate control atau gate control theory ini mengaktifkan sistem saraf bergolongan A. Tipe A atau saraf bergolongan A ini memiliki beberapa jenis, yakni ada A alfa, A beta, dan A gamma, serta A delta.
Yang diaktifkan ketika menggunakan TENS adalah tipe A alpha, A beta, dan A gamma. Sedangkan saraf bertipe A delta dan C atau saraf yang tidak bermielin dinonaktifkan karena saraf A delta dan saraf C merupakan saraf perespon stimulasi yang dapat menimbulkan rasa nyeri. Selanjutnya ada mekanisme neural descending. Pada mekanisme ini, impuls listrik yang berasal dari TENS bergerak menuju ke SSP atau sistem saraf pusat, lalu akan menstimulasi PAG atau perikudutal gray. PAG memiliki peran untuk mengeluarkan neurotransmitter, yakni serotonin dan norepinefrin. Neurotransmitter tersebut, yakni serotonin dan norepinefrin, akan menghambat zat kimia yakni P-substan yang merupakan zat kimia yang muncul akibat dari inflamasi akut dan menyebabkan adanya rasa nyeri pada tubuh. Dan yang ketiga adalah mekanisme hormonal. Impuls TENS berjalan menuju sistem saraf pusat, tepatnya di hipotalamus. Di dalam hipotalamus terdapat jaringan yang bernama pituitary gland yang menghasilkan adrenokotropik atau ACTH. ACTH mengeluarkan kortisol yang akan menstimulasi endogenous opioid. Endogenous opioid ini menghasilkan 3 opioid yaitu beta endorfin, enkephalins, dan dynorphins, di mana opioid tersebut berfungsi sebagai neurotransmitter dan neuromodulator yang berfungsi sebagai penghilang rasa nyeri. Dan yang terakhir ada penggunaan TENS. Saya akan menjelaskan penggunaan TENS pada umumnya saja. Yang pertama, pastikan letak sakit atau nyeri yang diderita pasien. Selanjutnya, elektroda atau gel pad diletakkan di area di sekitar nyeri yang dialami. Setelah memasang elektroda, nyalakan mesin TENS. Sesuaikan dosis berupa frekuensi, intensitas, dan juga waktu sesuai dengan nyeri yang diderita oleh pasien. Setelah selesai menggunakan mesin, matikan mesin dan lepaskan elektroda yang ditempelkan di tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang TENS. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.